Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan channel Akavins. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat grid sendiri, grid yang bagus, yang cocok untuk burung fins seperti itu. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu untuk mendapatkan pemberitahuan dan video-video terbaru dari kami. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, di sini adalah bahan-bahan dimana bisa kita dapatkan dengan mudah untuk gimana membuat grid yang aman, yang bagus untuk burung fins seperti itu. Nah, yang pertama adalah kulit telur. Terserah kulit telurnya seberapapun banyak, yang masih sudah basah ataupun yang sudah kering nggak ada masalah sama sekali. Jadi, dan ini kulit telurnya nanti akan di blender, ini ada banyak. Ini adalah bahan baku utama ya, dan bahan baku utamanya kulit telur. Nah, kemudian yang berikutnya adalah garam dapur. Saya menggunakan garam dapur, ini bukan promosi, bukan, memang saya pakai gini. Kebetulan ada ini, kalau ada merek lain ya monggo, nggak apa-apa, nggak harus pakai merek kapal atau apa, terserah lah. Yang penting garam dapur, ada garamnya. Yang berikutnya adalah tulang sotong. Ini bisa didapat di tempat-tempat pakan burung, biasanya banyak, pasti ada lah, tempat pakan burung di mana-mana ada. Kalau telurnya sendiri bisa menggunakan telur sisa rumah tangga. Jadi daripada kulit telur dibuang, saya kumpulin daripada dibuang, sayang, seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah kuncinya, yaitu adalah premix. Saya menggunakan premix sapi. Nah, ini biasanya agak susah ditemui ya. Biasanya kalau saya belinya online. Ini premix sapi semacam tepung, tapi ini adalah mineral, dan ada mineral yang cukup lengkap, dan multivitaminnya ada di sini semua, seperti itu. Ada vitaminnya maupun mineralnya. Biasanya saya menggunakan premix untuk sapi. Oke, cukup simple. Nanti kita akan belajar gimana cara mengolahnya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah menghancurkan dulu. Jadi kalau dari jangan dulu kan biasanya kan bulat-bulat, jadi masih paling separuh begitu. Ini kita hancurin dulu, jadi nggak langsung kita masukin ke tempat blender ya. Jadi kita masukin, diremes-remes dulu, baru kita masukin tempat blender. Kondisi kasar gini aja nggak apa-apa. Jadi menggunakan blender yang wadah gini aja, jangan usah yang mangkok, yang seperti gelas besar. Iya deh, sebentar ya. Lagi buat grid. Nah, buat burung. Oke. Ini saya. Bikin apa ayah? Bikin ini. Kalau mama? Iya. Mau bikin apa? Nggak bikin apa-apa. Oke, jangan terlalu penuh. Kalau penuh nanti nggak bisa muter, biar nggak cepet. Oke, semua bahan dihaluskan semua. Oke, maafin agak berantakan. Oke, kita langsung yang nomor 1 yang dulu. Oke, cukup segini. Baiknya apa mbak? Basah-basah mbak? Oh enggak? Oke, kita buka dulu. Ini maaf, ini bingung. Oke, teksturnya nggak usah terlalu jadi bubuk ya, agak kasar-kasar aja nggak apa-apa. Teksturnya nggak usah terlalu lembut, nggak apa-apa, yang penting jadi kecil-kecil gitu aja.
Baru kita simpan di sini. Nah, demikian juga nanti yang harus kita blender yang nih. Oke, yang apa namanya, tulang sotong kita blender semuanya. Tulang sotong dan ini, tapi untuk tulang sotong dihancurin dulu, nggak bisa utuh tuh begini kita blender agak susah. Nanti kita hancurin dulu kecil-kecil baru kita blender. Oke, nah ini udah selesai semua, udah jadi bubuk semua, cuma jadi segini ya. Ini udah cukup banyak. Nah, ada beberapa breeder yang dia menggunakan batu bata, jadi batu bata yang dihaluskan. Tapi kalau saya nggak menggunakan batu bata, saya menggunakan premix. Kenapa? Karena mineralnya sudah terjamin kalau di premix. Nah, sebelum kita mengasihkan premix dan garam, kita panaskan dulu. Ini soalnya kenapa? Karena kan biasanya kalau di cangkang telur itu ada sisa-sisa telurnya, dan itu karena kita nggak langsung buat, biasanya di situ dapat ada banyak bakterinya di sana, pasti ada bakterinya di sana seperti itu, yang membusuk dan lain sebagainya. Kita harus panaskan, kita dipanaskan di kompor, di ibaratnya kalau goreng-goreng, digoreng sangan ya. Jadi digoreng kering tanpa minyak, langsung aja kita panaskan. Nah, kita panaskan, tapi awas jangan sampai dia, kita harus aduk-aduk juga, kayak gitu dia di dalamnya itu pasti akan jadi apa namanya nih, pasti jadi gosong di bawahnya, jadi hati-hati gosong. Jadi kita harus aduk terus sampai dia apa namanya nih, panas seluruhnya. Biasanya masih ada semutnya apanya, biar mati semuanya di sini. Jadi ada bakteri dan lain sebagainya kita bunuh. Soalnya penyakitnya untuk menggunakan cangkang telur biasanya terletak pada bakteri yang masih tersisa di sana. Dan ini sangat berbahaya sekali untuk burung-burung, terserah untuk burung fin atau burung apapun yang memerlukan grid, maka dia harus steril. Jadi kita harus panaskan dulu sampai suhu yang benar-benar panas, sampai 100 derajat lebih, biasanya seperti itu. Yang penting dia nggak sampai gosong, maka harus perlu diaduk-aduk. Nah, biasanya ketika seperti ini maka timbul uap airnya akan keluar, uap airnya pasti akan keluar, dan dia benar-benar kering sehingga bisa disimpan dengan jangka waktu yang lama. Jadi misalkan kita telur langsung kita berikan langsung ke burung, itu juga cukup beresiko juga. Apanya yang beresiko? Kandungan bakteri, biasanya sisa putih telur yang masih tersisa di dalam cangkang telur itu juga berbahaya juga, seperti itu. Oke, setelah ini kita panaskan. Ini masih panas sekali, ditunggu sampai dia agak dingin. Setelah dia agak dingin, kita kasihkan garam. Cukupnya aja. Nah, kemudian yang di sini untuk takaran satu begini saya kasih 2 sendok makan. 2 sendok makan untuk premix. Nah, ini kemudian kita aduk-aduk semuanya. Ini masih panas, masih berarti belum bisa diberikan kepada burung. Nanti kalau sudah agak dingin, udah dingin betul, baru kita berikan kepada burung. Itu sedikit aja, biasanya saya berikan kecapuk kecil seperti itu. Jadi ini untuk burungnya sendiri. Jadi kita kasih, kalau misalkan dia terlalu sedikit, misalkan dia udah habis, maka kita tambahin lagi seperti itu. Oke, itu tadi adalah bagaimana caranya kita membuat grid. Ada beberapa hal yang kenapa sih kita harus menggunakan grid. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan grid di dalam proses breeding seperti itu, dan ini sepertinya menjadi hal yang umum dan wajib. Yang pertama adalah untuk menghindari egg binding.
egg binding itu apa? Egg binding itu kalau telur, jadi kalau dia bertelur dia nggak bisa keluar. Kenapa kok nggak bisa keluar? Biasanya itu karena terlalu cangkangnya terlalu empuk. Biasanya ini dikarenakan burung tersebut itu kekurangan kalsium. Kekurangan kalsium ini hal yang sederhana tapi sangat fatal yang terjadi pada burung, dan ini akan berakibat kematian. Biasanya dia bisa pecah di dalam sehingga dia mati, dia nggak bisa keluar. Kalau misalkan dia terjadi egg binding, telurnya nggak bisa keluar, ini sangat berbahaya untuk burung seperti itu. Kemudian itu yang utamanya di situ, terutama untuk betina. Yang kedua adalah untuk efisiensi mineral. Dalam proses breeding, mineral sangat diperlukan. Nah, saya menggunakan cangkang telur. Kenapa? Karena memang komponen utamanya dalam telur ya cangkang telur tadi, seperti itu. Di alam liar, burung itu ketika sudah menetas maka cangkang telurnya dimakan lagi oleh burung, seperti itu. Dia akan memakan lagi cangkang telurnya. Kenapa? Karena dia membutuhkan kalsiumnya itu. Kita menggunakan tulang sotong, kita menggunakan garam juga, dan kita menggunakan premix. Demikianlah. Jadi apakah harus menggunakan pakan grade pabrikan misalkan atau grade dan merek tertentu, ya kembali lagi terserah dari teman-teman semua. Bisa menggunakan itu. Apakah bisa campuri batu bata? Bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Tetapi kembali lagi kita memerlukan sterilisasi. Sterilisasi terjadi gimana caranya? Yaitu dipanaskan, seperti saya bilang tadi, dipanaskan sehingga dia lebih steril waktu kita memberikan kepada burung tersebut. Jadi burung tersebut jadi tidak ada masalah di belakang. Jadi kalau kita maksudnya baik tapi kemudian ketika dia nggak steril, maka akan muncul masalah lagi gitu loh. Jadi kita bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi kita menyelesaikan masalah dengan permasalahan yang baru, seperti itu. Oke, mungkin itu aja cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jikalau misal ada teman-teman yang merasa bahwasannya pendapat saya ada yang salah dan keliru, mohon dikoreksi dan silakan komen di bawah ini, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.